Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sebelum belajar, Bapak ingatkan kembali tentang kebiasaan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, biasakan memakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Ketiga, hindari keramaian. Yang keempat, rajin atau rutin mencuci tangan. Seterusnya, rutin berolahraga dan pola hidup sehat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Secara umum, hewan berkembang biak menjadi dua cara. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Generatif sering disebut juga dengan perkembangbiakan seksual, sementara vegetatif disebut dengan aseksual. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara seksual. Perkembangbiakan secara generatif terjadi jika sel kelamin jantan atau disebut dengan spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau disebut dengan ovum. Nah, generatif dapat dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, perkembangbiakan generatif ovipar atau bertelur. Yang kedua, vivipar. Dan yang ketiga, ovovivipar. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur yaitu ketika terjadi pembuahan. Nah, embrio yang terjadi tadi akan tumbuh dan berkembang dalam cangkang telur. Embrio tadi mendapat asupan makanan dari telur tadi. Ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar umumnya tidak berdaun telinga dan tidak memiliki kelenjar susu. Hewan yang berkembang biak secara ovipar umumnya adalah reptil dan unggas. Nah, dari sana kita dapat contohnya yaitu ada bebek, ada ayam, dan lain-lain. Itu untuk perkembangbiakan generatif yang secara ovipar. Lanjut yang kedua, perkembangbiakan secara vivipar atau melahirkan. Pada perkembangbiakan vivipar, ketika terjadi pembuahan, maka embrio akan dibesarkan dalam rahim ibunya. Asupan makanan itu didapat dari plasenta sang ibu. Ciri umumnya mempunyai daun telinga dan kelenjar susu. Contoh hewan yang melahirkan atau vivipar yaitu singa misalnya, anjing, sapi, dan lain sebagainya. Lanjut yang terakhir, perkembangbiakan generatif secara ovovivipar. Nah, dari namanya itu berarti ada kombinasi ovipar dan vivipar. Pada perkembangbiakan ovovivipar terjadi ketika terjadi embrio tadi tumbuh dan berkembang dalam telur, namun tidak dilahirkan langsung, melainkan masih tetap berada dalam induknya sampai telur tadi menetas. Setelah menetas, kemudian baru dilahirkan. Untuk perkembangbiakan yang terakhir ini tidak sebanyak yang bertelur dan beranak atau melahirkan,
Ada beberapa hewan saja, misalnya platypus, kuda laut, dan ada beberapa jenis ikan hiu. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Kali ini kita akan coba membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Telah kita ketahui di mana pada perkembangbiakan vegetatif itu terjadi secara aseksual. Umumnya, perkembangbiakan secara vegetatif itu terjadi pada hewan tingkat rendah. Nah, apa itu hewan tingkat rendah? Hewan tingkat rendah itu yang pertama tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Yang kedua, ciri-cirinya biasanya tidak mempunyai tulang belakang. Yang ketiga, ciri dari hewan tingkat rendah itu anatomi tubuh lebih sederhana. Nah, vegetatif tidak berkembang biaknya tidak secara seksual atau tidak kawin. Nah, lalu bagaimana cara berkembang biaknya? Oke, mari kita perhatikan. Yang pertama, cara perkembangbiakan secara vegetatif yang pertama itu ada dengan cara bertunas. Ya, berkembangbiaknya dengan cara bertunas. Sebuah individu kemudian memiliki tunas dengan ukuran tertentu, kemudian tunasnya lepas sehingga terbentuklah individu baru. Salah satu contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas yaitu porifera. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif yang kedua adalah dengan cara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi itu berkembang biak pada makhluk hidup dengan cara memotong atau memutus bagian tubuhnya. Jadi suatu individu diputus atau dipotong bagian tubuhnya, kemudian bagian yang terpotong-potong itu tumbuh sehingga terbentuklah individu-individu yang baru. Contohnya misalnya pada cacing kita. Yang terakhir, nah ini jika yang menyukai film anime Naruto, nah, pasti mengetahui jurus Kage Bunshin no Jutsu. Oke, di sana ada sedikit kemiripan walaupun tidak seperti itu ya, dengan cara membelah diri. Nah, pada hewan yang berkembang biak secara membelah diri itu terjadi pada hewan yang bersel satu atau disebut dengan uniseluler. Bagaimana berkembang biaknya? Nah, pertama inti akan membelah, kemudian diikuti oleh cairan sel, kemudian dinding sel membelah sempurna sehingga terbentuk individu baru. Lalu, kira-kira bedanya fragmentasi dan membelah diri di mana? Nah, pada fragmentasi itu tubuhnya terpotong-potong atau terpisah, kemudian tumbuh bagian yang kurang tadi sehingga terbentuk individu baru. Sementara pada membelah diri, ketika dia terpisah langsung dalam keadaan sempurna individu baru. Nah, itu bedanya antara fragmentasi dan membelah diri. Oke, sekian video dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, belajar di rumah, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.